Pengembangan usaha produk perhotelan. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu menilai perkembangan usaha. A. Unsur-unsur dalam pengembangan usaha. Pengembangan usaha dibangun dalam dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. 1. Unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal. Berikut adalah unsur pengembangan usaha yang terdapat dalam diri sendiri. A. Adanya niat dari si pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya jadi lebih besar. B. Mengetahui teknik memproduksi barang, seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau produk, dan lain-lain. C. Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Dua, unsur dari pihak luar atau pihak eksternal. Berikut unsur-unsur pengembangan usaha yang terdapat di dalam luar diri, yaitu A. Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. B. Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. C. Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik atau kondusif untuk usaha. D. Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. E. Cakupan jajaran produk. Suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat. Tahapan dalam pengembangan usaha. Tahapan pengembangan usaha memiliki 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkat produk. Pada level ini, produk pengembangan usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Tingkat perkembangan usaha dibagi menjadi 1 kategori, yaitu perkembangan inkremental. Adalah perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada, platform atau teknologi. Pembangunan berkelanjutan adalah tambahan ekstensi untuk produk yang sudah ada teknologinya. 2. Tingkat komersial. Bentuk pengembangan usaha tingkat komersial adalah berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Tingkat berikutnya adalah saluran atau setup organisasi penjualan yang terdiri dari mitra, agen seperti distributor, pemegang lisensi, franchise atau cabang. Tingkat rantai nilai adalah pengembangan penawaran produk secara keseluruhan. Tingkat korporasi. Fokusnya adalah bukan pada produk maupun komersial,
tetapi pada pengembangan korporasi tingkat usaha. Pengembangan usaha terdiri dari merger, akuisisi, usaha patungan, saham langsung, investasi, dan aliansi strategi. Pengembangan korporasi berkaitan dengan analisis bisnis, portofolio, keuangan perusahaan, hukum kontrak, hukum pajak, hukum sosial, anti kepercayaan hukum, manajemen perubahan, dan manajemen budaya. C. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengembangan usaha. Saat bisnis telah berkembang, pelaku bisnis layak untuk memikirkan ekspansi. Selain memperluas jaringan, ekspansi bisnis juga diperlukan untuk efisiensi serta menambah profit usaha. Tetapi terkadang ekspansi bisnis justru mengantarkan pelaku bisnis pada jurang kehancuran. Agar seorang tidak mengalami hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Buat perencanaan. Sebagai panduan membuat planning, buatlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa permintaan real bagi produk atau jasa saat ini? B. Apa permintaan proyeksi bagi produk atau jasa dalam jangka waktu 2-5 tahun ke depan? C. Seberapa besar pertumbuhan yang dibutuhkan untuk permintaan tersebut? D. Bagaimana aktivitas kompetitor bisa mengubah bisnis dalam 2-5 tahun ke depan? E. Apa rencana cadangan dalam menanggapi permintaan yang tidak seperti biasanya? F. Berapa banyak penambahan pegawai yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk mempekerjakan pekerja tersebut? G. Apa cara terbaik untuk ekspansi yang tidak mengganggu cash flow atau aliran kas? H. Di mana batas kapasitas ekspansi yang dapat menekan biaya? 2. Jangan berlebihan. Ekspansi memang akan mengantarkan suatu usaha memasuki level yang lebih tinggi. Tapi sebaiknya jangan berlebihan dalam membuat perencanaannya. Gunakan logika dalam merancang perencanaan ekspansi dibanding ambisi. 3. Saran dari profesional. Walau ekspansi usaha berjalan secara natural dan dianggap sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun secara sistematis, namun saran dari ahli tetap penting. 4. Rancang jadwal manajemen proyek ekspansi. Ketika merancang jadwal manajemen untuk kegiatan ekspansi, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Identifikasi proyek. B. Cantumkan tanggal atau timeline. C. Jabarkan tanggung jawab.
D. Rancang jadwal secara reguler. E. Rinci prosedur pengaturan proyek. F. Rancang finansial dan timing yang tak terduga. Lima, informasikan konsumen. Ekspansi akan menyita waktu serta perhatian sehingga dapat mempengaruhi operasional usaha. Untuk itu, konsumen harus mengetahui apa yang sedang dilakukan wirausahawan ketika melakukan ekspansi. Paparkan rencana ekspansi dan waktu pencapaiannya. Jangan lupa beritahu konsumen manfaat yang dapat diperoleh konsumen dengan keputusan ekspansi. 6. Umumkan ekspansi yang telah dilakukan. Ketika ekspansi telah berhasil dicapai, umumkan kepada konsumen dan media massa. Beritahu mereka peserta bisnis serta peningkatan yang telah diraih, serta informasikan juga keunggulan ekspansi dan apa dampaknya bagi konsumen. Demikian materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.